bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung." Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, salam damai dan berkat yang diberikan di dalam gereja pada asal mulanya di lingkungan orang Israel berarti pujian harapan agar orang menerima kebahagiaan dalam hidup selengkapnya, kebenaran, kebajikan, kesejahteraan, kesehatan, kekayaan, dan umur panjang. Apa saja yang baik yang dapat diperoleh dari Tuhan dimintakan bagi orang yang diberi damai. Di zaman kita, damai itu dipersempit pada ketenangan hati, keamanan dan tata tertib, tidak adanya peperangan di antara bangsa. Karena ancaman sekitar hidup kita itu begitu banyak, maka merasa sudah akan senang kalau kelangsungan hidup dan keselamatannya itu terjamin. Namun sebenarnya Tuhan menjanjikan lebih limpah dan mau memberikan damai lengkap seperti yang dikidungkan pada malam Natal. Itulah permenungan yang bisa kita buat untuk bacaan pertama tadi. Sementara dalam Injil tadi mengisahkan Yohanes Pembaptis dicela sementara Yesus dituduh salah. Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Ia terlalu keras, ia terlalu tegas, ia terlalu kuat berpegang pada prinsip. Tuntutannya pertobatan, sanksinya ancaman api neraka. Itu tidak manusiawi, kata banyak orang. Yesus, Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa." Ia mengendurkan peraturan, menuruti kelemahan orang. Ia tidak mempertahankan ketegasan seperti dulu, kebiasaan tertib. Ia terlalu manusiawi, mau menyenangkan orang. Itu juga celaan banyak orang. Saudari-saudara, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yohanes Pembaptis dibenarkan dan suci dengan caranya. Ia nabi terakhir perjanjian lama. Yesus membuka perjanjian baru. Segala perbuatannya benar dan suci karena ia putra tunggal yang berkenan kepada Bapa. Tetapi Yesus menghargai dan membenarkan Yohanes Pembaptis karena tempat dan zamannya, tugas perutusannya berbeda-beda. Kita gampang mengelompokkan orang kolot, kuno, dan orang maju, orang yang terbuka. Kiranya juga dalam gereja, dalam kehidupan religius, zaman ikut menentukan warna iman, praktek kebiasaan, dan sikap
serta arah perkembangan pribadi yang lain yang berbeda. Kalau yang tua pada umumnya cenderung meneruskan apa yang sudah diperoleh dan yang muda mau mengikut yang baru karena masih harus menyongsong masa depan yang mempunyai tuntutan lain dari dunia, bagi negara, masyarakat, gereja, juga dan hidup religius, dan tentu hal tersebut wajar. Hikmatnya, apakah dengan penilaian, perbuatan, dan perlakuan kita dapat saling menghargai, saling menerima, dan itulah perjuangan kita bagaimana antar generasi orang-orang yang berbeda pandangan bisa saling menghargai dan saling menerima, karenanya dengan demikian hidup menjadi bermakna. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.